Di sini saya akan ngomongin tentang public speaking ya. Menurut saya ini adalah satu kemampuan yang sangat penting sekali untuk dikuasai oleh semua orang sejak dini. Karena di dalam karir ataupun bisnis, semakin kita naik, ini public speaking semakin penting. Misalnya di awal kita adalah seorang teknisi ya, kita mengerjakan hal-hal yang teknis. Lalu ketika kita naik, kita akan manajemen orang di sana. Nah, ketika kita manajemen orang, kita harus ngomong di depan mereka. Makin tinggi posisi kita akan ngomong di depan lebih banyak orang. Ya, CEO dari perusahaan besar, mereka harus ngomong di depan banyak sekali orang. Maka mereka harus punya kemampuan public speaking yang bagus. Nah, di sini saya akan sampaikan tips-tips terkait dengan public speaking. Saya nggak ngomong bahwa saya adalah seorang expert, tapi paling enggak, ya saya adalah seseorang yang tadinya nggak bisa sama sekali ngomong di depan umum, ataupun ngomong di depan video seperti ini. Dan kemudian saya berlatih secara intens ya, saya paksain diri saya untuk ngomong di depan banyak orang. Saya latihan tiap hari, ngomong dengan diri sendiri, ngomong di depan cermin, sampai akhirnya saya bisa. Saya juga belajar dari banyak referensi video. Jadi saya rasa saya bisa berikan tips yang relate dengan teman-teman di sini yang sekarang belum terlalu jago public speaking. Nah, public speaking intinya adalah ngomong di depan orang. Ya, intinya adalah kita menyampaikan ide kita di depan banyak orang. Inti utamanya adalah mereka mengerti. Dari nggak tahu menjadi tahu. Dari misalnya tidak termotivasi menjadi termotivasi. Dari yang tadinya pesimis menjadi ada harapan. Ya, intinya audiens yang mendengarkan kita itu tahu yang mau disampaikan itu apa. Nah, sekarang terkait dengan tipsnya. Tips yang pertama adalah fokus pada satu ide besar. Jadi setiap kali kalian mau melakukan presentasi, ya sebuah public speaking di depan banyak orang, pastikan ada satu ide besar yang menjadi inti utama dari yang ngomongin. Misalnya dengan tim di perusahaan. Oke, kita akan ngomongin tentang progres perusahaan di tahun 2024 dan juga perencanaan di tahun 2025. Apa yang harus kita lakukan supaya lebih baik lagi dari tahun 2024. Ini kan jelas, ada satu ide besarnya. Nanti di dalamnya semuanya terkait dengan ide besar ini. Sama juga dengan saya ngomong di video ini, ide besarnya adalah saya ngomong tentang public speaking. Tips-tips yang terkait dengan public speaking. Jadi sepanjang video ini saya ngomong tentang public speaking. Semuanya akan terkait dengan ini. Karena kalau misalnya kita nggak ada satu ide besarnya, nantinya jadi kemana-mana. Orang juga jadi nggak nangkep. Ini intinya sebenarnya lagi ngomong apa sih? Gitu. Jadi pastikan ketika mau melakukan public speaking, ada ide besarnya dulu. Ya, pastikan kalian punya satu ide besar ini yang nanti diingat terus sepanjang kalian melakukan presentasinya. Kemudian tips yang kedua, kamu harus paham target audience kamu. Ya, supaya kamu bisa menyesuaikan gaya bicaranya kamu. Ya, pahami, ini kamu ngomongnya ke siapa? Ngomongnya di depan orang tua kah? Ngomongnya di depan anak-anak kecil kah? Atau ngomongnya misalnya ke anak muda, atau ke orang yang umurnya 50-60. Gitu, karena beda target audience, beda gaya bicaranya. Dan beda target audience, beda juga contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Kalau kita paham target audience kita dengan detail, oh ini adalah orang-orang tua yang punya bisnis yang skala besar nih. Pada saat kita ngomong, kita mau coba untuk relate dengan mereka, kasih contoh-contoh, itu akan lebih masuk. Ya kalau misalnya kita tahu, oh ini anak-anak nih, kita kasih contoh-contoh yang terkait dengan anak-anak. Kalau misalnya tadi orang tua, ya terkait dengan orang tua. Gitu. Jadi pahami dulu target audiensnya ini siapa. Semakin detail kalian paham tentang target audiens kalian, semakin baik. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan hafal kata-kata. Nah, ini adalah kesalahan yang saya sendiri lakukan dulu ya. Saya selalu menghafal, tiap kali mau ngisi seminar atau jadi pembicara, saya hafal semuanya. Jadi kalau misalnya ada 3 paragraf, saya hafalin semuanya. Karena saya takut salah. Nah, ini salah sebenarnya. Seharusnya yang kita hafal itu bukan kata-katanya, tapi strukturnya. Kita mau ngomongnya poinnya apa aja. Itu yang kita hafal. Nantinya pada saat pelatihan, kalau kita ngulang-ngulang kata-kata yang sama nggak apa-apa. Tapi kita ngingetnya strukturnya supaya pada saat kita melakukan presentasi yang benarnya di depan banyak orang, kita bisa rubah kata-katanya. Yang penting inti utamanya sesuai dengan poin yang sudah kita tanamkan di dalam struktur tadi. Gitu. Jadi jangan menghafal kata-kata. Walaupun kita lihat ada petinggi-petinggi di luar sana yang mereka baca skrip ya pada saat mereka ngomong di depan umum, tapi saya sangat tidak menyarankan. Ya karena ini tujuan utamanya adalah kita mau makin jago public speaking. Jadi jangan menghafal kata-kata, siapkan strukturnya, dan kemudian kejarin satu persatu dari struktur itu. Sama seperti di dalam video YouTube ini, saya juga jelasinnya secara terstruktur. Saya mulai dengan misalnya definisinya apa, intinya apa, lalu masukin ke tipsnya 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi yang saya hafal bukan kata-katanya, tapi strukturnya dengan poinnya.
Terus tips yang terakhir itu adalah terkait dengan energi dan juga gerakan tangan ya. Kalau misalnya ngomong, kalian harus pastikan itu ada energinya. Jangan datar. Kalau misalnya datar kayak gini, orang nggak akan terinspirasi. Orang pasti sudah langsung tutup videonya. Orang nggak akan mendengarkan kalian kalau ngomongnya datar kayak gini. Jadi ngomongnya harus ada energinya. Terus kalau misalnya ada poin-poin yang ingin ditekankan, tambahkan energi di sana. Misalnya, kalau ngomong harus jelas, jangan nggak jelas. Ya, ada energi, ada jedanya. Ini semakin kalian latihan, semakin akan fasih di sini. Ini nggak apa-apa, ini butuh waktu. Saya dulu awal-awal ketika melatih public speaking juga awalnya nggak ada energi. Tapi lama-lama kalian akan paham cara untuk nambahin energinya. Dan juga gunakan gerakan tangan. Ya, jangan diem aja. Bayangin kalau misalnya saya cuma gini doang kalau ngomong. Itu akan berbeda sekali. Karena gerakan tangan itu sangat mempengaruhi. Coba lihat, saya hanya ngomong seperti ini, tidak menggunakan tangan sama sekali. Ini beda sekali feel-nya. Ya, jadi ketika kita ngomong di depan banyak orang, kita gunakan tangan. Ini bisa bantu kita struktur, kita ngomongin poin 1, 2, 3, tambah emosi, dan kita nggak kelihatan canggung, kita lebih percaya diri. Nah, untuk yang poin terakhir ini memang butuh latihan. Ya, kalau misalnya kita di awal-awal nggak fasih, nggak apa-apa, tapi lama-lama pasti jadi jago. Karena saya di awal juga seperti itu. Ya kaku gitu, tangannya kaku, ngomongannya juga nggak ada energi. Tapi ketika sudah latihan terus, ya secara intens, lama-lama tajam di sini. Nah, jadi kira-kira ini adalah 4 tips dari saya terkait dengan public speaking. Nah, semoga ini membantu untuk teman-teman. Nah, bagi kalian di sini yang nonton ini, yang juga memang jago dalam public speaking, coba tulis juga ya tips-tips dari kalian gimana supaya bisa lebih baik lagi. Yang belum saya bahas di dalam video ini. Ya, mungkin saya juga bisa belajar dari kalian, kita saling bertukar pikiran. Semoga membantu ya.